Kartini bagi saya adalah sosok yang luar biasa, yang luar biasa. Apalagi di saat saya belum baca bukunya, tapi saya baca profilnya aja saya udah cinta. Why? Karena berkat beliau, berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini, sehingga kita perempuan-perempuan Kartini masa kini bisa menikmati kesetaraan, bisa menikmati kebebasan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang setara dengan laki-laki, bisa mendapatkan hukum yang setara dengan laki-laki, dan kita bisa berkarya sama halnya dengan layak seperti laki-laki pada umumnya. Saya masih ada waktu itu pada momen dimana di Madura, pada khususnya waktu itu di Madura itu, kalau sudah jangankan usia 17, usia di bawah 17 aja sudah dinikahkan. Kenapa? Karena katanya waktu itu perempuan hanya macak manak masak, ya kan? Dan saya tidak setuju itu. Saya pribadi tidak setuju itu. Karena bagi saya perempuan di saat diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, kita jauh bisa lebih hebat dan berkarya untuk bisa membantu negeri tercinta kita ini. Kalau misalnya kita tahu hari ini Kartini masa kini seperti Ibu Sri Mulyani, itu yang sosok luar biasa bagi saya, dengan kepandaiannya bagaimana bisa membantu Indonesia lebih maju, apalagi dari segi keuangan, kayak gitu. Kartini luar biasa merubah kami perempuan-perempuan Indonesia untuk fight, untuk tetap berjuang, untuk tetap berkarya, untuk tetap berdiri di atas kaki kita sendiri, untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang pastinya, seperti itu. Bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, tapi yang lebih pasti untuk masyarakat yang lebih luas. Bagaimana kebermanfaatan kita sebagai seorang perempuan untuk bisa membantu orang luar diri yang mungkin butuh support, butuh bantuan kita di luaran sana, seperti itu. Kalau kita bisa melakukan itu, kenapa kita berdiam diri aja? Do it. Di saat kita mampu berkarya, di saat kita mampu merasa kita punya profesi, satu hal yang bisa saya sampaikan sama perempuan-perempuan Indonesia, jangan pernah lupa kodratnya sebagai seorang perempuan yang sudah menjadi istri. Jangan pernah lupa kodratnya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Tetaplah rendah hati, tetaplah tahu batasan, karena kita adalah seorang istri. Tetap menghargai seorang suami, karena bagi saya tidak ada istri yang hebat. Yang ada adalah suami yang luar biasa, karena suami yang menurunkan egonya sehingga mengizinkan istrinya untuk berkarya, untuk tetap menjadi diri sendiri, sehingga kita bisa menjadi sosok yang mungkin bisa diperhitungkan. Percayalah, itu semua karena berkat ridho suami. Makanya jangan pernah di saat kita mampu berdiri, jangan pernah merasa bahwa itu hasil karya kita, karena itu ridho suami, sehingga ilahi Robi ikutan ridho, sehingga seperti itu. Karena kalau bagi saya itu harus dua-duanya, Mbak. Oke. Cantik setara attitude itu hukumnya wajib, karena itu long time, dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita cantik dari hati, cantik setara attitude, itu jauh lebih bermakna, karena itu seumur hidup kita akan dibaca integritas kita ini seperti apa sama teman, sama saudara, sama orang yang kenal sama kita gitu. Lebih sempurna lagi jika cantik secara penampilan pula, karena perempuan identik dengan cantik. Kecantikan tidak selalu harus mahal. Bagaimana cara kita berpenampilan itu, minimal kita rapi, menari, itu kan. Selain menghargai diri kita sendiri, kita juga menghargai pasangan, kayak gitu. Apalagi kita tahu laki-laki itu hal yang pertama adalah matanya. Laki-laki suka dengan keindahan. Itulah kenapa kita diciptakan perempuan menjadi indah, ya kan? Menyenangkan suami dengan keindahan yang kita miliki, apa salahnya? Ya enggak? Ya, selain kita dihargain, suami kita pun dihargai.
bukan yang harus bagaimana, yang penting minimal kita penampilannya menarik, tetap good looking, tetap indah dipandang mata, dan pastinya etika itu jauh lebih penting gitu. Tapi dua-duanya harus ada.